Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, Bapak absen terlebih dahulu ya, siapa yang nggak hadir untuk mata pelajaran pada hari ini? Apakah siapa yang nggak hadir pada hari ini? Bahkan, Pak, Pakan kenapa pakan? katanya apa? Ada lagi? Angin, Pak, mau masuk angin. Kenapa nih? Ini, kalau itu pulang kampung dia, Pak. Kamu siapa namanya? Nama saya Bagas, Pak. Untuk handphonenya bisa disimpan dulu nggak? Oh iya, nanti. Baiklah, langsung masuk ke materinya saja. Sejarah masuknya Islam di Indonesia itu sejarah mengenai datangnya Islam untuk pertama kalinya itu dilakukan oleh kaum India yang berdagang di Indonesia dan kemudian diturunkan ke kaum Arab dan Persia yang juga berdagang di Indonesia menyebarkan agama Islam terjadi ketika mereka berdagang di tempat pelabuhan mereka di Indonesia. Ada banyak sekali spekulasi yang menganggap kedatangan Islam di Indonesia terjadi di abad ke-7 atau ke-8. Hal ini dikarenakan terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka pada abad tersebut. Di Kalimantan, agama Islam datang lewat Pontianak. Tempatnya di abad ke-18 di Kalimantan Barat, tepatnya di hulu sungai Pawan terdapat kuburan muslim pada zaman dulu. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur yaitu tempat kerajaan Kutai, penyebaran di Kalimantan Selatan yaitu lewat kerajaan Banjarmasin, dan di Kalimantan Tengah terdapat kerajaan gede tepatnya di kota Waringin yang didirikan pada tahun 1434 Masehi. Kemudian di Sulawesi sendiri penyebaran Islam terjadi lewat raja dan penduduk Goa Talu. Masuknya agama Islam di Indonesia sendiri yaitu ada beberapa saluran. Salah satunya yaitu saluran yang pertama terdapat DPT yaitu saluran perdagangan. Awal mula saluran islamisasi yang ada di negara Indonesia ini yaitu melalui sebuah perdagangan. Hal ini berjalan dengan sibuknya arus perdagangan pada abad ke-17 hingga ke abad 16 di negeri bagian barat, timur benua Asia serta Tenggara, begitu pula pedagang muslim yaitu Arab, Persia, dan India yang juga ikut mengambil bagian di dalam negara Indonesia. Penggunaan jalur perdagangan sebagai sarana saluran islamisasi sangat menguntungkan, sebab hal ini membuat pedagang dan masyarakat yang ada di Indonesia menumbuhkan sebuah jalinan antar satu sama lain. Yang kedua yaitu adanya saluran perkawinan. Sebagai sarana dan penyaluran islamisasi itu sendiri, perkawinan merupakan salah satu cara yang sangat mudah. Karena adanya ikatan perkawinan ialah ikatan yang mengikat bukan hanya lahir tapi juga batin, juga tempat dua insan atau individu yang mencari sebuah kedamaian. Terangkanya inti masyarakat ialah sebab suami istri yang membentuk sebuah keluarga. Hal ini artinya dapat membentuk sebuah masyarakat muslim. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu adanya saluran tasawuf. Dalam saluran tasawuf ini sendiri yaitu ada proses penting dalam penyebaran Islam. Salah satunya ialah tasawuf. Tasawuf ini
sendiri merupakan salah satu dari fungsi serta pembentuk kehidupan masyarakat sosial yang ada di Indonesia dan menimbulkan jejak yang valid dalam karya-karya di abad 13 hingga 18. Pada bagian ini beberapa ahli tasawuf menjalani kehidupan secara sederhana, menikmati kehidupan komunitas dan hidup bersama orang-orang di golongan komunitasnya menjadi salah satu ciri mereka. Baiklah, itu tadi materi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya pada anak murid, apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Gak ada ya? Oke, baiklah. Kalau gak ada, kalau emang gak ada yang bertanya, kayaknya Bapak kasih tugas aja untuk di rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya nanti Bapak share aja ke grup kelas biar nanti bisa kalian akses di rumah sendiri dan untuk bisa dikumpulkan saat pertemuan minggu depan. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sudah mengikuti pembelajaran Bapak di hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.